wabarakatuh. Pemirsa PPFU TV, kembali lagi bersama saya Lu'lu'in Ulfa. Siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia dengan beliau Gus Muhammad Abdul Aziz Nawawi. Beliau ini adalah santri yang mendunia. Jadi kita kan sering mendengar istilah santri mendunia. Mari kita bertanya-tanya kepada beliau, apakah santri mendunia itu? Baik Gus, apa itu santri mendunia? Oke, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman pemirsa PPFU TV dimanapun berada, kali ini saya diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng santai di SMKIP Fathul Ulum, dan mudah-mudahan pertanyaan ini nanti bisa lancar ya, dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan pertanyaan yang pertama adalah tentang apa sih itu santri mendunia ya. Jadi santri mendunia ini awalnya adalah sebuah perjalanan ya. Jadi saya melakukan perjalanan keliling dunia di 35 negara, 5 benua sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 ya. Jadi keliling dunia, waktu itu saya menulis buku sambil keliling ya di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Habis itu saya menulis buku, maka saya tulislah judulnya waktu itu, terbit judulnya ini ya, judul yang bisa dilihat oleh teman-teman pemirsa PPFU TV. Judulnya adalah Santri Mendunia. Jadi ini adalah tips motivasi catatan perjalanan. Ini untuk di Eropa ya. Jadi ada 3 jilid, Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Alhamdulillah buku ini sudah nasional bestseller, jadi sudah bisa dikonsumsi oleh publik, oleh teman-teman semua pemirsa dimanapun berada. Dan alhamdulillah sudah dibedah di banyak pondok pesantren di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Nah, dan Santri Mendunia ini awalnya dari sebuah karya, lalu kemudian bertransformasi menjadi sebuah organisasi komunitas. Jadi sekarang Santri Mendunia itu ada cabangnya. Ada santri di luar negeri, ada 33 negara. Jadi seperti ada santri mendunia Mesir, ada sekretariatnya, ada kepengurusannya, dan sudah pelantikan dan ada program-programnya. Santri mendunia Turki, Portugal, Rusia, dan lain sebagainya. Begitu juga di Indonesia, ada santri mendunia Jawa Tengah, santri mendunia Yogyakarta, santri mendunia Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, itulah tentang santri mendunia ya. Jadi dari buku bertransformasi jadi sebuah organisasi komunitas gitu. Dan teman-teman, alhamdulillah Santri Mendunia ini sekarang masih terus berjalan dari tahun 2019 hingga sampai sekarang gitu. Begitu. Di dalam Santri Mendunia memiliki program apa aja itu? Jadi teman-teman pemirsa PPFU TV, alhamdulillah program-program yang kita dampingin sekarang adalah yang pertama tentang pendampingan pesantren atau santri trainer ya, untuk bagaimana teman-teman yang punya produknya itu agar bisa naik kelas. Jadi produk-produk UMKM ya, produk-produk UMKM itu ada food and drink, handicraft, furniture, fashion, dan agriculture. Jadi itulah yang kita dampingin agar naik kelas, bisa ekspor, go internasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program tentang pendampingan ya, kita sebagai mediator pendampingan untuk para santri yang ingin mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Jadi ada 2 jalur ya, ada beasiswa, ada non beasiswa, jalur mandiri ya gitu. Dan masih banyak lagi yang lain, seperti misalnya santri bisa berdakwah di luar negeri, atau menjadi imam masjid di luar negeri, atau mengikuti ajang internasional, event internasional ya, ada banyak sekali. Dan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional seperti konferensi internasional, konsorsium internasional ya, studi banding ya, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi ya. Saat ini kita lagi ada program untuk Santri Mendunia Mengajar kalau di Indonesia. Jadi pengabdian untuk menyelamatkan anak-anak yang putus sekolah untuk di pedalaman di Indonesia. Terima kasih. Bagaimana santri bisa menjadi sosok santri yang mendunia seperti Gus Aziz? Ya, alhamdulillah ya Santri Mendunia semoga bisa menginspirasi ya, yang pertama karena Santri Mendunia ini kan kita terkoneksi
Jadi terkoneksi itu ya kita alhamdulillah dengan tadi ya cabangnya di berbagai negara dan juga di Indonesia. Yang kedua ya kita bermakna ya, karena lihat saya memang ya bagaimana kita bisa bermakna bagi banyak orang ya. Jadi santri mendunia itu tugasnya ya bisa bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya ratusan ribuan juta orang, tapi juga bagaimana tentang pesan-pesan ya Islam rahmatan lil alamin itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia aja, tapi bagaimana orang di luar Indonesia, berarti di luar negeri gitu ya, bisa didengarkan tentang pesan-pesan yang dari santri mendunia ya. Itu yang pertama ya, karena ada quote ya istilahnya kita ya, saya pribadi ya tentang samina wa atorna tadi ya, samina wa atorna ya sama guru lah istilahnya. Dan di situ ada quote mengatakan begini, orang gagal itu punya 1000 alasan dan orang yang sukses itu hanya punya 1 alasan. Jadi sekarang ini banyak teman-teman santri masih kurang percaya diri misalnya, kurang kayak minder misalnya. Itu sebetulnya alasan-alasan ya, itu namanya mental block. Mental block yang menghalangi kita untuk go internasional, untuk sukses, untuk berubah. Mental block itu harus dihilangkan ya. Jadi teman-teman ya alhamdulillah ya dengan kita, saya pribadi ya jadi sudah bisa menghilangkan mental block itu. Dan makanya saya sering mengadakan pelatihan training di baik di perusahaan ataupun di lembaga-lembaga instansi pemerintah ataupun di pesantren ataupun di kampus. Itu adalah bagaimana menghilangkan mental block yang selama ini ada di dalam diri kita atau di eksternal kita. Itu harus hilang agar kita cepat untuk bisa berubah, untuk bisa sukses, untuk bisa go internasional. Terus yang ketiga adalah jargonnya adalah tadi ya terkoneksi bermakna, berkarya ya, berkarya itu berarti santri harus punya karya ya. Karya apa misalnya? Karya itu kan ada yang pertama bentuknya kata-kata, jadi dia menjadi penceramah misalnya, menjadi pembicara misalnya dengan bahasa tidak hanya bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan kata-kata tadi ya, kemudian dengan yang kedua adalah dengan tulisan. Jadi teman-teman sendiri ya sudah saatnya ya banyak membaca, banyak menulis ya. Kalau saya itu punya kebiasaan untuk dalam sehari itu ada manajemen, jadi bagaimana meningkatkan kualitas kita. Salah satunya adalah kita bisa meluangkan waktu 1 jam untuk teman-teman santri ya, untuk bisa naik kelas, untuk bisa berubah. Nah, apa itu 1 jam itu ya? 1 jam ini akan mengubah hidup teman-teman semuanya, santri di seluruh Indonesia. Nah, pola ini yang saya amalkan dalam kehidupan saya sejak saya pertama waktu mondok sampai sekarang, dan alhamdulillah luar biasa hasilnya. Keajaiban-keajaiban itu terjadi gitu, hingga sampai saya keliling dunia ya begitu. Nah, itu yang berkarya. Nah, untuk ilmu tentang bagaimana menghilangkan mental block, bagaimana keajaiban 1 jam ya selama dilakukan selama 20 hari, mungkin teman-teman nanti akan di broadcast selanjutnya ya. Terima kasih. Apa motivasi Gus Aziz agar santri-santri bisa menjadi santri yang Iya, teman-teman PPFU TV alhamdulillah ya. Jadi yang membuat motivasi saya bagaimana bisa santri go internasional adalah sebetulnya jangan sampai santri atau pesantren itu dipandang sebelah mata. Ya, jangan sampai di bawah. Tapi bagaimana santri itu sejajar, naik kelas. Ya, makanya saya punya motivasi ya yang tinggi untuk bagaimana santri atau pesantren itu bisa caranya go internasional dengan cara apapun. Jadi ada tadi saya sudah sebut ya, santri juga bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Santri juga punya produk yang bisa produk-produknya itu dijual atau dimarketingkan di tingkat internasional untuk ekspor gitu kan. Nah, itu kita punya impian untuk tahun 2023 atau 2025 santri pesantren bisa ekspor misalnya. Kan itu sesuatu yang luar biasa kan. Nah, kita itu punya impian itu gitu. Nah, itu dimulai dari sekarang. Makanya kita dari teman-teman santri dunia itu ingin sekali teman-teman santri juga sadar akan tentang bahasa misalnya. Jadi santri juga harus menguasai bahasa.
ya minimal 3 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, kedua bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Mandarin. Ya, nah itu karena apa? Kalau santri tidak menguasai itu, ya maka di tahun 2005 atau 2030 santri akan ketinggalan. Maka ya kita di platform kita di organisasi santri dunia ini ya akan mendampingi perihal tentang bagaimana bisa santri itu bisa naik kelas, bisa go internasional. Baik pemirsa PPFU TV, demikianlah wawancara kita tadi. Semoga Gus Abdul Aziz ini bisa memotivasi kita agar kita menjadi santri yang go internasional. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.